Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran ketiga. Tolong disimak video pembelajarannya ya anak-anak. Coba kalian buka buku kalian pada halaman 104 tentang bacaan menjenguk Felix di rumah sakit. Sudah 3 hari Felix dirawat di rumah sakit. Ia terlihat masih berbaring lemah di kasur. Ia tidak boleh banyak bergerak karena tangan kanannya diinfus. Felix didiagnosis sakit demam berdarah dengue atau DBD. Penyakit demam berdarah diakibatkan karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk yang membawa virus dengue menyukai daerah-daerah air tergenang yang menjadi tempat perkembangbiakannya. Saat memasuki musim hujan, penyakit ini mulai mewabah melalui nyamuk tersebut. Pada suatu hari, Salman dan Sofia menjenguk Felix di rumah sakit. Mereka membawa jus jambu merah, susu cair, roti, biskuit, dan buah jeruk untuk Felix. Menjenguk teman yang sakit merupakan salah satu karakter anak muslim. Ustazah sudah pernah menjelaskan di pembelajaran sebelumnya. Karakter ini sudah menjadi budaya di sekolah Salman dan Sofia. Karena menjenguk teman merupakan bentuk saling menyayangi teman dan juga merupakan kewajiban seorang muslim. Menjenguk teman sakit merupakan sikap yang baik. Bagi yang dijenguk akan merasa disayangi. Bagi yang menjenguk akan merasakan nikmatnya sehat. Mengunjungi orang sakit atau menjenguk orang sakit merupakan perbuatan yang mulia. Islam memberikan keutamaan yang besar untuk mereka yang menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk menjenguk orang sakit dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi, jika ada teman yang sakit, maka kita harus menjenguknya. Itu termasuk kewajiban seorang muslim. Nah, dari bacaan menjenguk Felix di rumah sakit, kita dapat menemukan atau mencari kosakata baru. Adapun kosakata baru dan artinya adalah yang pertama rumah sakit, artinya gedung tempat merawat orang sakit. Yang kedua rawat, rawat ini artinya pelihara, urus atau jaga. Yang ketiga jenguk, menjenguk. Menjenguk ini artinya mengunjungi atau mendatangi orang. Yang keempat mencegah, mencegah ini artinya menahan agar sesuatu tidak terjadi. Yang kelima, sakit. Sakit ini artinya berasa tidak nyaman di tubuh atau bagian tubuh karena menderita sesuatu. Inilah kosakata baru yang dapat kalian temukan dalam bacaan menjenguk Felix di rumah sakit seperti itu. Selanjutnya, kita mengenal nyamuk Aedes aegypti. Apa itu nyamuk Aedes aegypti? Coba kalian perhatikan. Nyamuk Aedes aegypti hidup di tempat yang beriklim tropis, subtropis, dan pada daerah yang bersuhu sedang. Nyamuk Aedes aegypti tinggal dekat dengan manusia dan lebih condong untuk menghisap darah manusia. Salah satu penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti adalah penyakit demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti identik sebagai pelaku dari penyakit demam berdarah. Saat seseorang digigit nyamuk Aedes aegypti yang terinfeksi virus demam berdarah, maka gejala demam berdarah akan muncul dalam 4 atau 7 hari setelahnya. Virus demam berdarah umumnya menimbulkan gejala berupa ruam, demam tinggi, serta nyeri persendian dan otot. Namun, gejala lain yang dapat timbul adalah sakit di belakang mata, membengkaknya kelenjar getah bening, nyeri tulang, mual, muntah, dan sakit kepala. Inilah informasi tentang nyamuk Aedes aegypti.
Adapun cara mencegah penyakit demam berdarah. Cara mencegahnya, yang pertama, menguras tempat penampungan air seperti bak mandi minimal tiap pekan atau seminggu sekali. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, menggunakan kelambu saat tidur. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Nah, jika kalian menggantung pakaian atau bertumpuk-tumpuk itu akan menyebabkan nyamuk. Akan menyebabkan banyak nyamuk di dalam pakaian itu. Yang terakhir, buang benda-benda yang dapat menampung air dan bisa menjadi tempat bersarangnya nyamuk, seperti ban bekas, ember bekas, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, salah satu usaha agar kita dapat terhindar dari penyakit demam berdarah adalah menjaga kebersihan lingkungan kita. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan kita? Dengan cara melaksanakan budaya bersih di sekolah maupun di rumah. Apa saja budaya bersih yang kita lakukan di sekolah? Yang pertama, membersihkan debu yang menempel pada kursi, meja, jendela, maupun lainnya. Yang kedua, menyapu halaman setiap hari. Yang ketiga, menyapu ruang kelas setiap hari. Yang keempat, tidak membuang sampah di sembarang tempat. Selanjutnya, budaya bersih yang dapat kita lakukan di rumah. Yang pertama, membuang sampah pada bak sampah. Yang kedua, membersihkan ruang keluarga. Yang ketiga, membersihkan kamar mandi. Yang keempat, membersihkan kamar tidur. Yang kelima, membersihkan ruang tamu. Yang keenam, menyapu halaman rumah. Yang ketujuh, yaitu menyapu lantai. Inilah cara melaksanakan budaya bersih di sekolah maupun di rumah. Semoga kalian dapat memahaminya ya. Selanjutnya, kita mengurutkan harga belanjaan. Kita dapat mengurutkan harga belanjaan dari harga yang terkecil ke terbesar maupun dari harga yang paling besar ke terkecil. Ini ada gambar boneka seperti itu, bola. Bagaimana cara mengurutkan harga belanjaan? Coba perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Untuk mengurutkan harga belanjaan dari barang yang termurah sampai yang termahal atau dari harga yang terkecil sampai terbesar. Yang pertama, dari harga Rp2.000. Yang kedua, harga Rp5.000. Yang ketiga, harga Rp8.000. Dan yang terakhir, harga Rp10.000. Selanjutnya, kita mengurutkan harga belanjaan dari harga yang termahal ke harga yang termurah. Yang pertama, harga yang termahal Rp10.000. Yang kedua, Rp8.000. Yang ketiga, Rp5.000. Yang keempat, Rp2.000. Inilah urutan harga belanjaan dari yang termurah ke termahal ataupun terkecil ke terbesar, maupun dari harga yang termahal ke termurah, dari yang terbesar dari terbesar ke terkecil, seperti itu. Membuat karya imajinatif 3 dimensi. Salman dan Sofia membawa buah tangan untuk Felix. Salman membelikan buah dan kue dari uang tabungannya. Salman menabung di celengan. Celengan Salman terbuat dari kardus bekas susu. Salman menempelkan berbagai hiasan yang menarik. Salman membuatnya agar semakin semangat menabung. Nah, dari kardus bekas susu ini Salman membuat tabungannya. Apa saja alat dan bahan untuk membuat tabungan dari kardus bekas susu? Membuat celengan dari kardus susu. Alat dan bahannya, kardus bekas susu, kertas HVS bekas 01 sisi, lem, pensil warna, gunting, dan origami. Ini adalah alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat celengan dari kardus susu. Ini adalah contoh celengan dari kardus susu. Semoga kalian juga dapat membuatnya di rumah ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan kalian dapat memahaminya
dan kalian dapat mengambil hikmah dari apa yang Ustazah jelaskan. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.